3, 2, 1. Salam saudara, puji nama Tuhan, kembali kita berjumpa dalam tayangan edukasi Kristen, tayangan bagi kalangan kaum Kristiani. Saudaraku, dalam tayangan kali ini saya akan membagikan berkat tentang kebenaran masa sengsara besar atau seringkali kita kenal dengan istilah tribulasi. Masa tribulasi merupakan periode 7 tahun yang akan datang, di mana waktu tersebut akan menjadi akhir bagi Allah dalam mendisiplin bangsa Israel dan sekaligus menjadi awal bagi Allah untuk mengadili seluruh dunia. Gereja yang terdiri dari semua orang yang percaya pada pribadi dan karya Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang telah menyelamatkan mereka dari hukuman dosa dan maut, tidak akan ada di dunia lagi saat masa tribulasi terjadi. Gereja akan diangkat dari dunia ini dalam suatu peristiwa yang besar yang disebut dengan raptur atau pengangkatan gereja. Tertulis di dalam kitab 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18 dan surat 1 Korintus pasal 15 ayat 51 sampai 53. Gereja diselamatkan dari kebinasaan yang akan datang. Dalam Alkitab, periode tribulasi disebut dengan berbagai istilah seperti hari Tuhan, atau kesulitan, atau penderitaan, atau siksaan yang sangat mengerikan, yang merujuk pada masa paling berat di akhir dari 7 tahun ini. Hari atau waktu kesesaan, atau disebut juga masa kesulitan bagi Yakub. Agar dapat memahami tujuan dan waktu terjadinya masa tribulasi, kita harus memahami kitab Daniel pasal 9 ayat 24 sampai 27. Bagian dari kisah kitab Daniel ini membahas mengenai 70 minggu yang telah ditentukan untuk kaummu atau kaum Israel atau bangsa. Daniel merujuk pada orang-orang Yahudi atau bangsa Israel yang disebutkan dalam kitab Daniel pasal 9 ayat 24 adalah periode yang ditetapkan oleh Allah untuk menghapus kejahatan, mengakhiri dosa, menghapus kesalahan, mendatangkan keadilan yang abadi, memenuhi nubuatan dan penglihatan para nabi, serta mengurapi yang paling suci. Allah menentukan 70 minggu untuk menyelesaikan semuanya ini. Penting untuk mengerti makna 70 minggu. Ini bukan suatu atau sebagai siklus mingguan seperti yang kita pahami sekarang. Siklus 7 hari, kata Ibrani heptat yang diterjemahkan sebagai minggu dalam Daniel pasal 9 ayat 24 sampai 27 secara harfiah berarti 7 sehingga 70 minggu. Masa yang disebut oleh Allah ini sejatinya adalah 70 kali 7 tahun atau 490 tahun. Hal ini ditegaskan oleh ayat lain yang terdapat dalam kitab Daniel dalam ayat 25 dan 26. Daniel diinformasikan bahwa Mesias akan menghapus selamanya 7 minggu dan 62 minggu, totalnya 69 minggu yang dimulai dari dekrit untuk membangun kembali Yerusalem. Dengan kata lain, ini merupakan nubuat tentang 69 kali 7 tahun. Para ahli Alkitab memastikan 483 tahun telah lewat sejak perintah untuk merenovasi atau membangun Yerusalem kembali hingga waktu ketika Yesus disalibkan. Sebagian besar cendekiawan Kristen terlepas dari pandangan eskatologis mereka menafsirkan istilah 70 minggu dalam kitab Daniel dengan pemahaman yang serupa dengan yang dijelaskan sebelumnya, bahwa setelah 483 tahun berlalu sejak perintah membangun kembali Yerusalem hingga penyingkiran Mesias atau penyaliban Mesias, kini tersisa 1 minggu atau 7 tahun.
dari nubuat dalam kitab Daniel pasal 9 ayat 24 yang perlu digenapi. Masa inilah yang disediakan untuk menghilangkan kefasikan, untuk menyudahi dosa, untuk menghapus kesalahan, untuk mendatangkan keadilan, untuk menyempurnakan nubuat dan penglihatan para nabi, dan untuk mengurapi yang maha suci. Masa 7 tahun berakhir dikenal sebagai masa kesusahan, periode di mana Tuhan akan menyelesaikan penghakiman terhadap Israel akibat kesalahan mereka. Dalam kitab Daniel pasal 9 ayat 27 menubuatkan beberapa hal yang penting selama 7 tahun tribulasi ini. Raja itu akan menjadikan perjanjian itu sulit bagi banyak orang selama 1 kali 7 periode. Pada tengah 7 masa itu, ia akan mengakhiri persembahan sembelihan dan korban santapan, dan di atas sayap keburukan akan datang yang menghancurkan hingga kehancuran yang telah ditentukan. Mengenai yang menghancurkan itu, individu yang dibahas dalam ayat ini adalah sosok yang disebut oleh Yesus sebagai peminasa jahat atau peminasa kejam dalam Matius pasal 24 ayat 15, dalam kitab Wahyu pasal 13, kitab Daniel pasal 9 ayat 27 menyebutkan bahwa binatang akan mendirikan patung dirinya di lokasi suci dan meminta semua warga dunia untuk menyembahnya. Dalam Wahyu pasal 13 ayat 5 menyatakan bahwa kejadian ini akan terjadi selama 42 bulan atau 3 tahun setengah, karena Daniel pasal 9 ayat 27 menyebutkan bahwa ini akan terjadi pada tengah minggu. Wahyu pasal 13 ayat 5 menyatakan bahwa makhluk ini akan melakukan selama 42 bulan. Dapat disimpulkan bahwa periode ini akan berlangsung selama 84 bulan atau 7 tahun. Perhatikan juga di kitab Daniel pasal 7 ayat 25 yang menyebutkan 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. 1 masa atau 1 tahun, 2 masa atau 2 tahun, dan setengah masa atau setengah tahun, sehingga totalnya 3,5 tahun, yang juga menunjuk pada masa penderitaan yang mengerikan, yang merupakan bagian dari 7 tahun masa kesusahan ketika si peminasa keji atau si peminasa kejam, si binatang akan berkuasa. Sebelum mempelajari lebih lanjut tentang masa tribulasi, saudara dapat merujuk pada kitab Wahyu pasal 11 ayat 2-3 yang menyebutkan mengenai 1260 hari atau 42 bulan. Demikian pula ketika kitab Daniel pasal 12 ayat 11-12 menyebutkan mengenai 1290 hari dan 1335 hari, yang semuanya itu merujuk pada pertengahan masa tribulasi, hari-hari yang tersisa dalam kitab Daniel pasal 12 mungkin mengacu pada masa akhir penghakiman terhadap bangsa-bangsa, Matius pasal 25 ayat 31-46, dan periode untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun bagi Kristus, Wahyu pasal 20 ayat 4-6, sebagai ikhtiksar. Masa tribulasi merupakan periode 7 tahun terakhir dari masa pada saat kejahatan dan keburukan manusia mencapai puncaknya, di mana Allah akan memberikan hukuman yang setimpal. Saudaraku, dalam tayangan kali ini saya mengingatkan saudara dan saya secara pribadi untuk tetap waspada dan berjaga-jaga, karena kita tidak pernah tahu kapan saatnya masa tribulasi itu akan dimulai. Tetapi ketika kita berjaga-jaga dan ketika kita untuk semakin mendekatkan diri pada hadirat Tuhan di tengah-tengah pergumulan dunia yang semakin mengerikan, jikalau kita mengamati, kita mendengar, dan kita sendiri bisa menyaksikan bagaimana
kehidupan manusia yang hari lepas hari malah semakin jahat adanya. Itu artinya saudara, kita harus mendekatkan diri kepada Sang Kristus, Allah kita yang sejati, sehingga kelak nanti saatnya, di saat sangkakala ketujuh itu dibunyikan, kita akan terangkat bersama-sama mereka yang percaya untuk menyongsong Kristus di awan-awan permai yang mulia. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.